Sebenarnya memang bagus ditempatkan di sana, jadi ada lokasinya. Kalau di sini kan jalan besar mengganggu perjalanan mobil ya. Toko-toko juga kalingan ya, yang pedagang-pedagang di sini. Ya kalau tetap bertahan di sana mah sama aja bohong. Tetap aja dibongkar sama Satpol PP-nya. Ya ada yang seneng gitu di sana, katanya tempatnya enak, ya cuman pengunjungnya belum banyak. Saya pribadi aja kena dampaknya gitu ya. Ya ada berita desas-desus sih emang ya masih sementara, emang masih belum berjalan dengan baik lah, masih tahap awal ya. Jadi masih penjajakan lah istilahnya. Banyak teman kita pandai ya, ada mobil. Ya nggak apa-apa, pindah sini mah nggak apa-apa. Yang penting bisa cepat bisa ramenya aja. Ya, kalau udah rame mah pedagangnya juga enak gitu. Tapi kalau masih sepi kan juga repot juga kan. Relokasi ini bukan hanya sekedar memindahkan pedagang dari satu tempat ke tempat yang sudah ditentukan. Itu kan karena emang baru pindah aja. Sebenarnya kan gitu aja sih. Kalau nanti lama-lama ya orang-orang kan pada tahu. Orang kita kan pedagangnya nyari uangnya di jalanan ya. Efektif sebenarnya. Kalau ini kan pedagang kaki lima yang mau pakai barang itu kan udah terlalu lama ya di sini kan. Lagian di sana juga difasilitasi dengan pemerintah juga kan. Udah didukung lah sama pemerintah juga, dia nggak harus bayar sewa segala juga. Kalau masalah pembangunannya sih seneng ya, kotanya jadi bagus gitu, bersih, ya rapi. Programnya sangat bagus ya. Ini wali kota baru, keberagamannya luar biasa. Ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu arus mobilitas masyarakatnya. Cepat bisa ramenya aja. Kalau udah rame mah kita juga pedagangnya juga enak gitu. Kalau masih sepi kan juga repot juga. Ini bukan buat Sekilas, tidak ada yang berbeda dari kota ini. Hingar-bingarnya, lampu-lampunya, dan keramahan warganya. Semua tampak sama seperti kota-kota lain pada umumnya. Tapi, ketika kita melihat dari sudut pandang yang lebih dekat, ada sebuah fenomena yang tak kasat mata. Perubahan besar yang kini menjadi bahan perbincangan di berbagai tempat. Sebuah perubahan yang bermula dari satu keputusan besar, revitalisasi kawasan Royal yang kini menjelma menjadi Braga. Di balik gemerlap pembangunan, ada kisah-kisah kecil dari pelaku UMKM lokal. Kisah yang akan kita ungkap lebih dalam. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, Kota Serang sedang bergerak menuju wajah barunya. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah penataan kawasan Royal yang kini diarahkan menjadi Braga. Tempat yang selama bertahun-tahun menjadi pusat keramaian dan sumber nafkah, mulai berubah bentuk dan fungsi. Meski aktivitas di dalamnya masih berjalan seperti biasa, transformasi ini menghadirkan tantangan bagi para pedagang dan pekerja yang harus menyesuaikan diri dengan ritme baru. Dari penataan ulang, lokasi hingga perubahan jumlah pengunjung yang mempengaruhi pendapatan. Di luar itu, kehidupan para pekerja informal di sekitar Royal juga berjalan lebih pelan. Mereka berada dalam fase menunggu, mengikuti arah perubahan yang masih berkembang. Proyek ini disebut sebagai langkah menuju kemajuan kota. Namun, bagi sebagian warga kecil, dampak positifnya belum sepenuhnya terasa. Yang terlihat hari ini, Royal sedang memasuki fase baru menuju Braga. Perubahan ini membawa harapan sekaligus kecemasan, dan bagaimana akhirnya mempengaruhi mereka yang menggantungkan hidup di kawasan ini, yang masih menjadi perjalanan bagi mereka
untuk berjalan setiap hari. Pemirsa, kawasan Royal yang dulu sangat kita kenal kini sedang memasuki babak baru dengan revitalisasi menjadi Braga. Sebuah proyek besar yang tentu menarik perhatian banyak orang, bukan hanya karena perubahan fisiknya, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi di sekitarnya. Di balik pembangunan ini, ada proses relokasi kepada para pelaku UMKM yang sebelumnya beroperasi di Royal. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya proses relokasi tersebut dijalankan? Bagaimana pula penyesuaian para pedagang dan seperti apa gambaran masa depan mereka di lokasi baru? Kami mendengar berbagai macam cerita. Ada yang sudah beradaptasi, ada yang masih menunggu kepastian. Namun, setiap perubahan besar pasti membutuhkan waktu dan penyesuaian. Yang menarik untuk kita telusuri adalah bagaimana konsep revitalisasi ini dirancang dan bagaimana harapannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Setelah ini, mari kita mengulik lebih dekat proses relokasinya, cerita dari para pelaku UMKM, dan pembangunan yang masih terus berjalan di kawasan ini. Mari kita lihat bersama mana yang sudah terrealisasi, mana yang masih menjadi PR, dan seperti apa harapan bagi ekonomi warga setempat. Di tengah perubahan ini, kami menemukan banyak pelaku UMKM yang merasakan dampak paling besar dari pembangunan ini. Mereka bukan tokoh besar atau pemilik usaha besar, tetapi orang-orang kecil yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidupnya di Royal. Dulu, kios dan lapak mereka menjadi denyut ekonomi kawasan itu, tempat di mana pembeli datang silih berganti, dan rezeki mengalir meski perlahan. Namun, setelah relokasi dilakukan, semuanya berubah drastis. Setiap hari, para pedagang harus beradaptasi dengan lokasi baru yang belum tentu seramai tempat asalnya. Pindahnya arus pengunjung membuat pemasukan mereka menurun tajam. Jarak yang dulu dekat dengan pelanggan setia, kini terasa jauh dan asing. Lapak yang dulu ramai, kini tidak lagi pasti. Bagi UMKM kecil, perubahan bukan hanya soal pindah tempat, tetapi soal bertahan hidup. Satu pembeli hilang berarti berkurangnya satu harapan untuk menutupi kebutuhan harian. Dan di tengah proyek besar yang menjanjikan kemajuan kota, para pelaku UMKM justru berada di lingkungan paling sunyi dari setiap keputusan. Mereka menunggu kepastian, menunggu keadilan, dan menunggu kesempatan untuk kembali hidup seperti sebelum Royal berubah menjadi Braga. Yang jelas, bangunannya akan berubah. Yang belum jelas adalah apakah nasib mereka juga ikut berubah. Iya, pertama doang ramai di sini. Ya gimana? Mau setuju gak disetuju orang kita, orang putusan pemerintah nggak terbatas. Ya kan nggak enak, nggak belajar. Iya, pertama doang ramai di sini. Ya gimana? Mau setuju gak disetuju orang kita, orang putusan pemerintah nggak terbatas. Ya katanya kan kalau yang di depan khusus apa makanan berat, ya makanya itu kan udah duluan kan ngambil di sini tempatnya belakang, yang ngambil toko dulu, jadi dua kali jadi uang susah. Harus nurut dong. Iya, ya katanya apa berusak. Kadang saya mikir ya, apa pedagang kaki lima tuh ngerusak jalanan apa gimana, padahal makan buat cari makan lah. Apa yang nggak nyuri nggak apa itu kan masa sih di pinggir jalan ya, orang juga lihatnya kalau mau nabrak itu orang juga lihat-lihat ya, kalau misalnya macet
Itu mah bukan itu mah orang itunya aja yang lewat-lewatnya aja gitu. Kadang disalahin aja pedagang mah. Gara-gara pedagang gini-gini katanya macet katanya. Jelek juga. Itu. Padahal mah sekarang aja malah disempitin jalannya nambah macet. Ibu paling lama di Royal Kuning dari 90 pindah ke sini. Di sini mengelamun aja kadang-kadang. Tapi ya alhamdulillah jalannya bersyukur aja. Dikasih tempat nanti nggak tahu bagaimana nanti kalau udah agak berapa lamanya di sini apa kita nyewa atau bagaimana nggak tahu lah nanti mari pemerintah ya masih jauh dari Royal Neng nama di Royal kan orang lama ya punya sendiri cuman kalau apa tuh angkutan mobil itu aja disediain sama dia enggak di ibu mau kita sendiri kuliner mayan yang agak ramai kalau makanan kan emang ini apa tuh kudunya pemerintahnya ini juga taruh ini sebenarnya aturannya belah ke depan jadi arsiteknya kurang ini juga nih itu lah masih jauh sekarang soalnya orang belum pada tahu semua ada aja enakan motor lewat apa udah mau 3 bulan Neng dari tanggal 29 bulan Agustus September Oktober November ini udah mau akhir November kan baru tanggal 22 kan ini juga udah ini juga pasar itu dulu kan ini dulu apa tanah kosong juga kayaknya dulu ibu juga jarang sih kesini dulu udah begitu pindah aja tuh baru Masjid Agung di gantungan tengah itu dekat dari Royalnya ya jauh lah ke sini ya tapi ya alhamdulillah sekali naik mobil tapi ya sekarang bersyukur aja nih hadapin aja udah dikasih begini ujian kita dari Allah dulu nih ibu begitu aja mudah-mudahan nanti ada kedepannya ada dalam kesulitan kita mudah-mudahan ada kemudahannya ke sini ya Neng ya kasih tahu ya Neng ya Ada kan? Padang itu kan bisa juga paling gantinya diganti 12.000 ganti kardus yang 2.000 ada memang itu juga katanya ya ketemu-temunya aja tenang dulu mah orang kawinan kan kita nyari ini mana nih sekarang mah nggak ada udah sama gitu sama salon sama gedung biasa. Kami menyusuri jejak UMKM yang dulu hidup di sekitar Royal. Lapak-lapak berpindah, sebagian pindah ke Pandean. Pendapatan menurun, bahkan beberapa terpaksa gulung tikar. Ironisnya, UMKM adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lokal. Mereka yang kini paling terdampak atas perubahan ini. Relokasi bukan sekedar pindah tempat, ini mengubah ritme hidup. Arus pelanggan dan harapan banyak keluarga yang bergantung pada UMKM. Relokasi bukan sekadar pilihan bagi banyak pedagang. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Pindah ke Pandean berarti membangun kembali jaringan pelanggan, menghadapi persaingan baru, dan menyesuaikan diri dengan ritme yang berbeda. Pandean menjadi simbol nyata dampak relokasi, pusat keramaian baru yang belum sepadat harapan, dan perjuangan pedagang kecil yang mencoba bertahan di tengah perubahan kota. Hampir semua jalur pejalan kaki berubah. Arus angkutan pun bergeser. Mereka yang menggantungkan hidup dari keramaian kini kehilangan panggung. Tempat yang dulu ramai kini sepi atau sulit dijangkau. Perubahan ini bukan soal bangunan saja, tapi soal bagaimana orang-orang kecil harus menyesuaikan diri dengan ritme baru kota yang terus bergerak. Dalam banyak proyek besar, UMKM sering tidak masuk dalam hitungan sejak awal. Tidak ada shelter sementara, tidak ada relokasi terencana, tidak ada rute yang jelas untuk beca atau pedagang. Pembangunan berjalan cepat, tetapi kehidupan mereka terasa mundur. Saya Agus Siroj Setiadi. Saya asli tinggal di Royal dan lahir di Royal. Baik,
Tentunya kami sebagai pelaku usaha yang berada di kawasan Royal menyambut baik revitalisasi Royal menjadi Braganya Serang di Royal. Tentunya banyak harapan yang kita tunggu dari revitalisasi ini. Tentunya kalau kita misalnya adanya pekerjaan construction, tentunya ada sedikit perbedaan ya dari keseharian biasa. Tentunya pada saat konstruksi berlangsung tentunya jalan agak sedikit lebih macet dan harapannya akan lancar setelah konstruksi ini beres. Seperti biasa, hanya kalau toh misalnya ada galian yang dilakukan untuk pada saat galian dilakukan menutup akses ke ganggang ke arah pegantungan atau ke arah kebun sawit, tapi itu juga hanya sebentar. Di kawasan pegantungan sendiri, warga yang menjadi pelaku usaha di kawasan Royal ada beberapa, mungkin presentasinya tidak lebih dari 10%, dan memang mereka tinggal di kawasan Royal, kawasan pegantungan. Tentunya kita menyambut gembira ya mengenai kegiatan untuk merelokasi atau memindahkan pedagang kaki lima, karena memang kawasan Royal ini adalah sebetulnya kan bisa kita sebut sebagai old downtown, pusat kota lama. Royal ini heritage pusat kotanya adanya di Royal, tentunya menyambut baik agar memang kawasan Royal ini menjadi lebih tertib, indah, dan bersih. Ya, mengenai mobilitasnya tentunya memang agak sedikit. Jadi begini, pelaku-pelaku usaha pedagang kaki lima yang dulunya di Royal ini sebagian besar saya kenal sama mereka, dan kita juga sering ngobrol sama mereka. Dengan adanya relokasi ini ke Kepandaian, bagi mereka yang tinggal di daerah Royal tentunya mereka agak sedikit berkeluh atau mengeluh mengenai jauhnya lokasi dari tempat tinggal. Jadi mereka tentunya harus menggunakan transportasi umum atau harus menggunakan kendaraan lagi ke arah ke tempat usahanya. Kalau sebelumnya mereka bisa jalan kaki kan. Ya, tentunya kalau di sana kami lihat pihak pemerintah dalam hal ini dinas koperasi menyediakan tempat sudah mereka tentunya mendata dulu jumlah pedagang kaki lima yang ada di Royal dan semuanya bisa tertampung di sana. Di balik harapan akan kota yang lebih tertata dan indah, ada kenyataan bahwa mobilitas para pedagang kini berubah. Sebagian harus menempuh jarak yang sedikit lebih jauh, menyesuaikan diri dengan pola baru yang belum sepenuhnya terbentuk. Perubahan ini membawa tantangan, tapi juga membuka kesempatan bagi kawasan baru untuk tumbuh. Di tengah proses revitalisasi, selalu ada suara-suara kecil yang mudah terlewat. Relokasi memang bukan sekedar memindahkan lapak, namun memindahkan kebiasaan, ritme, dan kehidupan yang sudah bertahun-tahun bertahan di satu tempat. Baik, perkenalkan nama saya Patan Fajil Haikal dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tanggapan saya terkait revitalisasi Royal Jadi Braga ini cukup positif ya, karena memang ini adalah upaya dari pemerintahan kota ataupun dari wali kota sendiri yang terinspirasi dari Braga yang ada di Bandung ataupun dari Malioboro ya, untuk menjadikan Serang ini punya tempat yang lebih klasik dan juga menarik para pengunjung untuk datang ke Serang. Tanggapan terkait relokasi ya, para UMKM ke Royal ini mungkin harus diperhatikan arus mobilitas masyarakatnya, karena ketika kita berbicara terkait relokasi ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu arus mobilitas masyarakatnya, karena relokasi ini bukan hanya sekedar memindahkan pedagang dari satu tempat ke tempat yang sudah ditentukan, tetapi juga
memindahkan arus mobilitas masyarakat yang tadinya lebih sering berkunjung ke Royal dan harus berkunjung ke Kepandean untuk menjamin daya beli masyarakat yang menjaga stabilitas ekonomi para pedagang ataupun UMKM kecil ini. Nah, karena walaupun mungkin ini adalah kebijakan dari pemerintah kota ataupun wali kota yang bisa disebut legal, tetapi jika kita mengacu pada Undang-Undang 1945 ayat Pasal 27 ayat 2, di situ dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak. Jadi ketika relokasi ini dilakukan ataupun dikerjakan, dapat daya beli masyarakat dapat terus bertahan ataupun untuk menjaga stabilitas ekonomi itu sendiri. Karena jika kita mengacu pada asas hukum, ada asas yang mengatakan bahwa hukum yang tinggi menghapus hukum-hukum yang ada di bawahnya. Jadi menurut saya ini patut diperhitungkan lagi dan dikaji secara mendalam lagi gitu. Karena yang dikhawatirkan kan ketika UMKM ini setelah dipindahkan ke tempat yang telah ditentukan, tidak ada jaminan dari pihak pemerintah untuk menjamin bahwa arus mobilitas masyarakat juga akan berpindah ke Kepandean ini. Karena jika arus mobilitas masyarakat tidak berpindah ke Kepandean, maka daya beli masyarakat ataupun bisa memunculkan potensi pembunuhan ekonomi. Karena hasil ataupun uang yang dihasilkan oleh para UMKM ini tidak lain ataupun tidak bukan itu dari kegiatan UMKM ini, begitu. Generasi muda melihat relokasi ini dari kacamata yang lebih luas. Relokasi dipahami bukan hanya sebagai pemindahan pedagang, tapi juga perpindahan alur kehidupan yang selama ini terhubung dengan keramaian di Royal. Tanpa perencanaan mobilitas yang matang, perubahan lokasi tidak otomatis mengalihkan arus mobilitas masyarakat. Di sisi lain, penataan kota juga dinilai dapat membuka peluang baru bagi kawasan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Kuncinya adalah keseimbangan. Kota dapat berkembang, namun kesejahteraan pedagang kecil tetap harus dipikirkan. Pertanyaan yang muncul kini bukan hanya tentang bagaimana para pedagang beradaptasi, tetapi bagaimana proses adaptasi itu dapat didukung dengan lebih baik. Apakah ada strategi mobilitas yang dapat membantu mengarahkan kembali keramaian? Adakah pendampingan yang bisa memudahkan UMKM melewati masa transisi? Atau justru diperlukan penyesuaian kebijakan seiring perkembangan di lapangan? Pembangunan terus bergerak maju. Mereka yang sedang menunggu momen ketika ritme lama dan ritme baru akhirnya menemukan titik temu. Di tengah perubahan yang besar ini, sebagian pedagang tetap menyimpan harapan yang sederhana namun kuat, bahwa ketika revitalisasi selesai, keramaian akan mengalir kembali dan ruang usaha mereka kembali hidup. Harapan itu lahir dari keteguhan mereka untuk terus bertahan dan dari keyakinan bahwa setiap pembangunan membawa peluang baru, karena kota ini bukan hanya dibangun oleh bangunan baru, tetapi merekalah yang setiap hari menghidupkan sudut-sudutnya. Kalau dari kami tentunya berharap bahwa dengan merevitalisasi Royal ini menjadi beraganya Kota Serang, tentunya berharap wajah Kota Serang sebagai ibu kota provinsi benar-benar berubah dan benar-benar terlihat sebagai ibu kota provinsi, di mana mungkin nanti pelaku usahanya yang tadinya didominasi oleh pedagang kaki lima mungkin nanti
ada usaha-usaha kuliner yang change company. Artinya change company itu ada satu usaha yang mempunyai cabang di tempat lain, menjadi daya tarik untuk para pelaku wisata kuliner untuk mendatangi kawasan Royal ini. Harapan untuk masyarakat yang ada di Kota Serang, mungkin di kawasan Royal ya, yang mungkin bekerja juga selaku pelaku UMKM ataupun selaku PKL yang terkena imbas dari revitalisasi kawasan Braga ini, yang harus dipindahkan ataupun direlokasi ke daerah Kepandean, itu harus meminta tanggung jawab dari pihak pemerintah terkait relokasi ini, karena relokasi ini bukan hanya sekedar perpindahan antara tempat menuju tempat yang lain, tetapi juga harus memikirkan arus mobilitas masyarakat ke tempat yang baru ini, karena UMKM juga membutuhkan dukungan dari pemerintah ataupun dukungan dari pihak-pihak yang berwenang terkait relokasi ini untuk menjamin kehidupan mereka, karena kehidupan mereka ini satu-satunya alat penghasilan itu dari UMKM ini sendiri. Lalu dari pihak pemerintah, saya sebetulnya mensupport lah terkait pembangunan Braga ini, karena memang Braga ini juga ada hal positif ataupun ada beberapa hal yang bagus ketika direalisasikan. Tetapi saya berpesan kepada para pemerintah juga tidak melupakan apa yang telah mereka lakukan, yaitu relokasi UMKM ini ke Kepandean, karena saya takutnya ketika relokasi telah dilakukan tidak ada tanggapan lagi dari pemerintah, maka pemerintah itu sendiri telah membunuh ekonomi masyarakatnya sendiri mungkin. Dari perjalanan ini kita bisa melihat bahwa revitalisasi Royal menjadi Braga tidak hanya menghadirkan perubahan secara fisik, tetapi juga menghadirkan perubahan ritme kehidupan masyarakat di sekitarnya. Relokasi, penyesuaian UMKM, serta harapan yang mereka jaga menjadi bagian penting dari proses ini. Sebagian sudah mampu beradaptasi, namun sebagian lainnya masih menunggu kepastian. Yang bisa kita ambil pembelajarannya adalah pembangunan tidak cukup hanya berdiri kokoh, tetapi juga harus memberi ruang bagi kehidupan yang sudah lebih dulu ada di sana. Semoga transformasi ini benar-benar membawa kota yang lebih tertata tanpa menghilangkan mereka yang menjadi bagian dari denyut ekonominya. Terima kasih telah mengikuti investigasi kita pada kali ini. Saya Fatimah Raihani Apiki beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Detektif Club, kompak sampai tamat. Kami akan mengulik Baik teman-teman, Kita lagi di naik cahaya. halo guys, masih menunggu kepastian yang bisa kita tarik bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu, biarkan saja. Keliling-keliling turis.
Hahaha.